Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi walih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Cek deskripsi guys, cek deskripsi sekarang. Buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya, cek deskripsi. Sudah ada admin umrohnya yang siap melayani kalian untuk perjalanan umroh yang amanah, barokah, terpercaya. Sudah ada paket umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1. Cek sekarang. Dan juga buat kalian yang pengen beli parfum Kamuni, beli baju kuku Alkodi, langsung cek deskripsi. Oke, konten gue masih seputaran kelompok Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI, yang lisannya udah ngaku sendiri, yang sekarang nggak tahu mungkin lagi bersembunyi karena dia tidak segera dipanggil sama Pak Polisi. Pak Polisi, ada apa dengan kalian? Ini udah dilaporkan, tiap hari gue ingetin kalian. Ya udah dilaporkan, tapi ini negara hukum, kenapa nggak dipanggil-panggil ini? Ya, masih seputaran kelompok Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI ini, kita masih membahas si ini. Syarif Bokep. Kalau gue manggilnya dia Syarif Bokep, bukan kiai dia, masa kiai doyan bokep. Dari mana ke mana kiai doyan bokep, ya iya nih, udah gue angkat, ya, dan gue udah buktiin bahwasanya bener dia doyan bokep, iya kan, ada follow bokep sama judul, ya, si Syarif Bokep ini guys, yang udah bikin masalah dengan saya nyatakan orang itu punya berdosa besar dengan ucapannya ini, ya, yang membuat akhirnya PCNU Surabaya marah, ya, Ansor juga marah, dan akhirnya Imat cuci tangan. Nih, itu bukan acara DPW PWI Jatim. DPW PWI Jatim itu sudah dibekukan dan sudah Imat cuci tangan. Jadi dari kasusnya ini ternyata si Syarif bikin klarifikasi guys, bikin klarifikasi Syarif Bokep ini, ngakak nih. Jadi PWI sama PWI geger, ngakak gue. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini klarifikasinya si Syarif Bokep, kita dengerin sambil kita ketawain. Siapin kopi, yang ngudut, yang nggak ngudut jangan ngudut. Oke? Ya, ini dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi. Assalatukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata. Wal itu kayak, kalau tidak salah kayak wirid sakran ya. Kan nama saya Syarifuddin Syarif Bokep. Nah, saya Syarifuddin ya. Ini kita reaksi seperlunya ya guys ya. Nanti video lengkapnya mungkin gue taruh di belakang aja, nggak apa-apa ya. Atau nggak usah ya, takut kalian ada efek gimana gitu nonton dia ya. Lanjut. dari
Pada kesempatan hari ini tanggal ngelihat dulu dia 9 Mei. Ya, 9 Mei. Kemarin berarti guys ya, sekarang 10. Adalah hari Jumat. Berkesempatan ini menyampaikan beberapa klarifikasi. Beberapa guys. Pertama adalah setelah saya mendapat kiriman dari YouTube, lupa namanya saya, yang jelas di situ ada narasi Kiai Haji Imaduddin sebagai wakil ketua DPP PWI Laskar Sabilillah dan juga Kiai Ridho Mustafa atau siapa sebagai jajaran ketua DPP PWI, di mana pernyataan kedua beliau mengatakan bahwa acara yang telah terjadi di Surabaya, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning. Masjid Rahmat, bukan Masjid Keramat. Tuh bokep Masjid Rahmat. Masjid Keramat. Jangan-jangan gigi lu Keramat. Lanjut. Tanggal 4 Mei tahun 2025 adalah ilegal. Ilegal. Menurut saya, dan saya hadir di acara itu, pernyataan tersebut keliru. Salah Lumat. Acara di tanggal 4 Mei ini adalah acaranya konsolidasi dan silaturahmi DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia se-Jawa. Artinya itu keinginan dari teman-teman sahabat-sahabat pengurus daerah dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya terkait pernyataan Kiai Imaduddin yang menyinggung nama saya, di mana di dalam narasinya dia mengatakan bahwa setiap perkataan Kiai Syarifuddin tidak mewakili dan juga bukan representatif daripada PWI Laskar Sabilillah. Mohon dipikirkan kembali gitu. Syarif bokep gak terima sama Imat, ngakak ini. Ya. Asik. Lanjut. Karena bagaimanapun silakan Kiai Imat tidak mengakui siapa saya saat ini monggo, tetapi umat masyarakat Indonesia tahu bahwa saya sesuai yang ada di tertera AHU per tahun 2023, saya adalah salah satu pendiri PWI. Lu berarti dia pendirinya nih, Syarif bokep nih ya. Imat bilang Syarif bokep tidak merepresentasikan PWI. Salah itu Mat, dipikirin lagi. Puas gua ngakak anjir. Aduh, lanjut. Selanjutnya acara yang tanggal 4 Mei itu sudah selesai ketika jelang adzan zuhur. Namun setelah zuhur itu kemudian teman-teman dari DPD ingin melakukan ramah-tamah, ngobrol-ngobrol, penyampaian visi misi ke depan untuk keberlanjutan PWI Laskar Sabilillah. Dan kemudian saya diminta untuk memberikan kata sambut, dan saya menyatakan di lokasi bukan sebagai pengurus PWI dan juga bukan sebagai utusan pengurus pusat PWI. Namun keberadaan saya, kehadiran saya
diminta oleh teman-teman sahabat-sahabat PWI sebagai salah satu pendiri PWI untuk mencari solusi. Nah, lu tadi bilang bahwasanya Imat juru mikir, sekarang lu bilang lu terlepas dari PWI. Lu Rip, emang kelompok mereka ini, lu ya, boleh dibilang muzab-zab nggak sih? Di satu sisi bilang apa, di sisi lain bilang apa. Tadi ngaku pendiri, terus memang saya diminta berbicara tapi bukan sebagai PWI. Apa sih mau murid? Wah, memang orang kalau suka nonton bokep juga begitu guys, otaknya keacak. Lanjut ya guys, lanjut. Kuat-kuatin aja dulu. Masih lama ini guys. Lanjut. Terkait kita bahwa per tanggal 2 Mei pengurus pusat PWI sudah membekukan kepemimpinan pengurus wilayah PWI Jawa Timur. Walau kemudian kalau mau jujur, yang namanya organisasi itu memiliki kitab suci, yakni ADART. Mana tertuang di pasal 39 item 2 mengatakan bahwa Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dapat membekukan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah yang tidak patuh kepada Ketua Umum setelah diberikan 3 kali peringatan tertulis. Dan pada kenyataannya melalui verifikasi dari teman-teman yang hadir dari PWI maupun DPD yang ada surat peringatannya baru 2 kali. Nah, jadi mereka sendiri ini geger di dalam. Udah ya, ntar video ini gue taruh di belakang aja. Gue bahagia banget, alhamdulillah, ngakak keras anjir. Syarif bokep kagak terima sama pernyataannya Imat. Wah, berantem dah lupa deh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah Rabbil Alamin. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video lengkapnya gua kasih sama kalian, tapi dengan gaya komedi guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum bilail qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anhu su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dari Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini tanggal 9 Mei, harinya adalah hari Jumat. Berkesempatan ini menyampaikan beberapa klarifikasi. Yang pertama adalah setelah saya mendapat kiriman dari YouTube, lupa namanya saya, jelas di situ ada narasi Haji Imaduddin sebagai wakil ketua DPP PWI Laskar Sarjina dan juga Kiai Ridho Mustafa atau siapa itu sebagai jajaran ketua DPP PWI, di mana pernyataan kedua beliau mengatakan bahwa acara yang telah terjadi di Surabaya, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning tanggal 4 Mei
tahun 2025 adalah ilegal. Menurut saya, dan saya hadir di acara itu, pernyataan tersebut keliru. Karena apa? Acara di tanggal 4 Mei ini adalah acaranya konsolidasi dan silaturahmi DPD Perjuangan Wali Songo Indonesia Sejahtera. Artinya itu kita dari teman-teman sahabat-sahabat pengurus daerah dari beberapa kabupaten kita yang ada di Jawa. Selanjutnya terkait pernyataan Kiai Mahyudin yang menyinggung nama saya, di mana di dalam narasinya dia mengatakan bahwa setiap perkataan Kiai Syarifudin tidak mewakili dan juga bukan representatif daripada PWI Laskar Sabilillah. Itu mohon dipikirkan kembali, karena bagaimanapun silahkan Kiai tidak mengakui siapa saya saat ini, tetapi umat masyarakat Indonesia tahu bahwa saya sesuai yang ada di tertera AHU per tahun 2023, saya adalah salah satu pendiri PWI. Selanjutnya acara yang tanggal 4 Mei itu sudah selesai ketika jelang ada libur. Adapun setelah libur itu kemudian teman-teman dari DPD ingin melakukan ramah-ramah, ngobrol-ngobrol, penyampaian visi misi ke depan untuk keberlanjutan PWI Laskar Sabilillah. Dan kemudian saya diminta untuk memberikan kata sambut, dan saya menyatakan di lokasi bukan sebagai pengurus PWI dan juga bukan sebagai utusan pengurus pusat PWI, namun keberadaan saya, kehadiran saya diminta oleh teman-teman sahabat-sahabat PWI sebagai salah satu pendiri PWI untuk mencari solusi terkait berita bahwa tanggal 2 Mei pengurus pusat PWI sudah membekukan kepemimpinan pengurus wilayah PWI Jawa Timur. Walau kemudian kalau mau jujur, yang namanya organisasi itu memiliki kitab suci, yakni ADART, di mana tertuang di pasal 39 item 2 mengatakan bahwa Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dapat membekukan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah yang tidak patuh kepada Ketua Umum setelah diberikan 3 kali peringatan tertulis. Dan pada kenyataannya melalui verifikasi dari teman-teman yang hadir dari PWI maupun DPD, yang ada surat peringatannya baru 2 kali. Ini mohon untuk bisa dicatat dan digaris ulang. Oleh karena itu beberapa DPD yang hadir tersebut kemudian bersepakat meminta agar pimpinan pusat mencabut pembekuan dan mengabsahkan kembali kepemimpinan PWI Jawa Timur kepada Al-Mukarram Haji Ahmad Jahid Johan. Selanjutnya terkait berita yang viral di mana pengurus cabang NU Surabaya, pengurus Ansor Surabaya kemudian menyurati panitia. Ini perlu saya tegaskan di sini bahwa
panitia tidak terlibat dengan apa yang saya rencanakan. Lalu dulu saya kasih informasi sedikit bahwa saya itu adalah juga pernah menjadi bagian kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor. Saya pernah menjadi pengurus NU tingkat kecamatan NPC sebagai Majelis Wakil Jakarta. Saya per tahun 2010 sampai dengan 2013 saya juga merupakan wakil ketua pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Tegal, diketahui oleh Haji Muslim. Lalu lanjut di kepemimpinan Didi Permana periode kedua, saya juga menjadi wakil ketua plus kepala Jalur Ansor Kabupaten Tegal. Jadi PJ Ansor saya 2 periode. Lalu di masa kepemimpinan Ketua Ansor Wilayah Haji Ikhwanuddin per tahun 2014 itu saya juga sebagai wakil sekretaris. Lalu di masa kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor yakni Haji Yakub Khalil Kaumas, saya merupakan masuk di jajaran lembaga dakwah dan pondok pesantren. Saya juga masih ingat mas daripada Ansor. Izinkan, ayah izinkan, itu Mas Ansor. Kalau Mas Ansornya adalah darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya bahwa saya mempersilahkan teman-teman sahabat-sahabat Ansor Surabaya untuk melakukan proses khidmah. Monggo pengurus NU juga silahkan, monggo pihak manapun monggo, kalaulah memang pernyataan saya di acara itu dianggap atau diduga menghina ataupun merendahkan ataupun melakukan pencemaran. Namun yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah dalam tinjauan pemahaman perspektif ilmu, di mana waktu itu saya menyebut salah satu bagian Al-Quran, yakni surat Luqman ayat 14, Anishkur li walidaik. Lalu kemudian saya memberikan permisalan. Sebelum permisalan saya menyampaikan kalaulah di Jawa Timur yang leluhurnya adalah Wali Songo itu kemudian lebih memuliakan Habib Balawi, maka menurut pendapat saya itu adalah berdosa besar dan menyinggung nama sosok Kiai Haji Miftahul Ahya. Sekali lagi itu bersifat personal. Saya tidak menyebut institusi, saya tidak menyebut jabatan, saya tidak membawa maupun Ansor. Silakan bisa dikaji kembali, didengarkan kembali penyampaian saya atau pemaparan saya. Tapi ya sebagai warga Indonesia sah-sah saja mau melakukan apapun kepada saya, mau jalur hukum dan seterusnya menggunakan pasal 310, 311 ataupun 335, saya persilahkan. Bil khusus kepada Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Ahya, saya mempersilahkan Yang Mulia untuk memperkenalkan saya. Monggo itu hak pandangan. Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya ucapkan kala itu. Lahir batin saya tidak memiliki jiwa pengecut ataupun penakut. Itu semua saya sampaikan dengan sadar, dan itu adalah bagian dari pemahaman saya terkait salah satu isi daripada kitab suci Al-Quran. Baik, sebagai penutup saya
adalah manusia biasa yang tentunya banyak ada salah, banyak khilaf. Barangkali di pertemuan tanggal 4 ini, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning Surabaya, ada lontaran kata-kata kalimat saya yang mungkin menyinggung ataupun melukai siapapun. Saya memohon maaf lahir dan batin, dan khususnya kepada sahabat-sahabat Ansor Surabaya, tolong bahwa ketua panitia penyelenggara tidak ada kaitannya dengan saya. Lalu yang terakhir ini, pesan kepada Kiai Haji Mahdudman. Saya usianya lebih tua dari panjenengan, saya kelahiran 74, panjenengan kelahiran 76. Saya harap diimat untuk lebih fokus di kajian ilmiah. Untuk masalah organisasi, mohon maaf diimat, panjenengan pun pernah dipecat dari jajaran lembaga Fasul Masail PBNU. Artinya apa? Secara ilmu organisasi panjenengan lemah. Tolong hal ini panjenengan sadari, kembalikan jati diri panjenengan, perkuat eksistensi daripada gerakan perjuangan Manusia Indonesia, di mana awal saya yang terlibat mendirikan per tanggal 29 Agustus 2023, dideklarasikan 6 Oktober di Cilacap, lalu kemudian Kongres tanggal 12 November, SK berbentuk fisik tanggal 14 November, adalah sebagai apa? Untuk menjaga marwah Wali Songo dan leluhur bangsa Indonesia, sekaligus sebagai wadah untuk memberikan himayah, inayah, perlindungan kepada siapapun, dari ras manapun, dari kelompok manapun, yang satu visi, satu misi, satu pemahaman terkait batalnya nasab Ba'alwi. Sekali lagi, apapun yang terjadi, saya Syamsuddin tetap meyakini bahwa Habib Ba'alwi adalah Muqati'un Batilun, bukan keturunan baginda Nabi Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.